Shalom, puji Tuhan, berjumpa kembali bersama seluruh jemaat GPDI Efrata Wiyung Surabaya dalam acara Dengar Suara Gembala. Papi mendorong supaya seluruh jemaat Tuhan yang tergabung dalam Efrata Church atau grup Efrata bisa mengikuti acara Dengar Suara Gembala yang selalu ditayangkan pada hari Selasa pagi. Papi yakin sekalipun acara ini sangat sederhana dan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi kekasih Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini, Papi akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang Papi ambil di dalam Efesus pasal yang ketiga dan ayat yang ke-20. Sebuah ayat yang sangat populer lagi bagi kita. Papi akan bacakan demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini dia berada dalam satu perikop yang berjudul Doa Paulus. Nah, kebetulan ayat yang kita baca tadi di dalam surat Efesus, maka tentulah yang dimaksudkan dengan doa Paulus di sana ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Jadi berdoa, Paulus berdoa buat jemaat yang ada di Efesus. Di dalam perikop ini ada beberapa hal yang menjadi isi doa Paulus. Yang pertama, Paulus berkata supaya Tuhan menguatkan serta meneguhkan iman mereka. Siapa? Jemaat yang ada di Efesus. Mengapa? Menurut Paulus supaya oleh iman itu Kristus tinggal di dalam mereka. Ya, dan mereka jemaat Efesus katanya berakar di dalam kasih. Nah, kemudian di dalam perikop ini juga kita kenal sebuah ayat, dan ini juga sangat populer sekali, yang merupakan doa Paulus. Bunyinya begini: aku berdoa supaya kamu itu jemaat Efesus, bersama orang-orang kudus, tentunya yang ada di luar jemaat Efesus juga, dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Ya, itu doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahkan untuk orang-orang kudus lainnya, supaya mereka dapat mengenal kasih Tuhan, ya, seperti yang sudah Papi katakan tadi. Katanya apa? Sekalipun kasih Tuhan itu jauh melampaui akal, tetapi merupakan doa Paulus supaya jemaat Efesus dan orang kudus lainnya itu dapat memahami. Paling tidak, kalau menurut Papi, mereka mengerti dan memahami betapa dahsyat dan luar biasanya kasih Allah itu. Biasanya untuk mencari luas satu ruang, ya ini di pelajaran dulu, mencari luas sebuah ruang itu menggunakan 3 dimensi. Panjang, tinggi, lebar, ya kan? Panjang kali tinggi kali lebar, kira-kira begitu. Nah, di situ kita akan temukan luas satu ruang. Tapi khusus untuk kasih Allah tidak hanya 3 dimensi, tapi 4: panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Ini menyatakan bahwa kasih Allah memang tidak dapat diukur. Puji Tuhan. Baru dia katakan di dalam bacaan kita tadi, setelah dia bicara supaya kamu mengenal dia dan sebagainya, itu betapa besar, lebar, panjang, tinggi, dan dalam, dan sebagainya itu, baru dia katakan begini: bagi dialah siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Yesus tentunya. Ya, dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Kalau kita mau ambil makna daripada ayat ini, kita manusia punya kebutuhan, kita manusia punya keperluan, dan sebagainya. Ya, masing-masing kita berbeda. Nah, menurut Rasul Paulus, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau boleh papi katakan, Tuhan memberi kepada kita melebihi dari apa yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini senada dengan apa yang ditulis oleh Matius di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 ditulis oleh Matius, tetapi Yesus yang berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kata ditambahkan di sini artinya lebih dari yang kita butuhkan. Saya atau papi seringkali bergurau bahwa firman Tuhan dalam bahasa Batak ayat Matius 6:33 itu bunyinya begini. Jumolo malului hamu harajioni de batai dohot nasa hati gorana dungi tambanon nama aka ondeng. Papi pernah katakan bahwa makna daripada ayat itu, Tuhan memberi kita lebih dari takaran yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Nah, tentunya kita bersyukur dan kita bersuka cita, sekaligus kita berbangga punya Allah yang selalu melakukan hal seperti itu. Papi yakin semua kita, khususnya yang ada tergabung di jemaat GPDI Efrata Wiyung Surabaya, kita pasti sudah mengalami apa yang Tuhan janjikan. Atau katakan saja apa yang sudah merupakan bagian daripada doa Paulus. Ya, bahwa kita mengalami sesuatu dari Allah lebih besar, lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Sebuah kisah pada satu waktu, kemungkinan ini terjadi pada satu saat yang sulit. Ya, jadi intinya bahwa ketika itu beras itu sulit didapat. Toko-toko yang biasa menjual beras kosong. Sehingga orang berusaha mencari, maksudnya membeli dari satu toko ke toko yang lain tidak ada. Ya, pada satu ketika ada satu truk yang memuat beras. Rupanya dia yang akan mendistribusikan atau membagi-bagikan beras ke toko-toko ini. Dia parkir di satu toko. Nah, masyarakat sudah tidak sabar lagi. Takutnya mereka tidak kebagian. Akhirnya mereka antri yang cukup panjang. Satu demi satu. Kayaknya dibatasi. Per orang bisa beli berapa kilo. Nah, sampailah pada satu oma. Oma yang sudah tua, ya sedikit membungkuk. Jadi orang lain membeli sekian, mendapatkan sekian. Membayar sekian, mendapatkan sekian. Giliran oma sekarang. Rupanya terjadi sesuatu yang beda. Oma tidak memberi uang kepada penjual. Dia hanya memberikan segelas kecil saja. Karena biasa orang tua makan juga tidak banyak. Jadi dia hanya membawa satu gelas kecil. Dan dia hanya menyodorkan gelas ini dengan kalimat begini. Saya tidak punya uang untuk membeli beras. Sudihkah engkau, maukah engkau memberikan saya beras segelas ini saja? Dengan tegas penjual berkata, saya tidak akan memberikan. Oma ini langsung minggir dari antrian. Kemudian ada orang yang antri di belakang oma bertanya, kenapa engkau berkata engkau tidak akan memberikan kepada oma itu? Kan dia minta hanya segelas. Nah, sambil orang ini bertanya, ternyata yang menjual beras ini sudah menyuruh seseorang untuk mengambil satu karung beras dan membawa beras itu ke tempatnya oma ini. Lalu yang mengantri di belakang oma tadi bertanya, Pak, oma itu kan hanya minta satu gelas. Kenapa Anda memberikan kepadanya satu karung beras? Sang penjual beras ini berkata, ya,
Dia meminta kepada saya sesuai yang dia butuhkan. Saya memberikan kepadanya sesuai dengan kemampuan saya. Orang yang bertanya ini terdiam. Lalu yang menjual beras ini melanjutkan kalimat. Rupanya dia anak Tuhan, dia orang percaya, dan dia berkata apa coba? Demikian yang saya alami dengan Tuhan. Ada banyak kali saya meminta kepada Tuhan sebatas yang saya perlukan, seperti Oma tadi. Tapi selalu Tuhan memberikan kepada saya lebih dari yang saya butuhkan. Jadi saya meminta sesuai kebutuhan saya, Tuhan memberikan sesuai kemampuannya. Jadi justru penjual beras ini bersaksi kepada yang antri ini, kepada Bapak yang bertanya tadi, bahwa tindakan yang dia lakukan kepada Oma tadi, memberikan sekarung beras yang sebetulnya Oma hanya minta 1 gelas saja. Dia nyatakan bahwa pengalaman dia hidup dengan Tuhan seperti itu. Meminta sesuatu kepada Tuhan yang dia terima jauh melebihi. Nah, Papi sedikit kutip sebuah kesaksian juga dari jemaat kita. Tidak usah Papi sebutkan namanya. Baru saja minggu kemarin kesaksian ini Papi dengar. Bahwa sebetulnya kalau mau dihitung-hitung secara akal sehat, katanya mereka tidak bisa hidup. Dari pekerjaan yang hanya memberikan les anak-anak sekolah. Tetapi di pandemi ini ketika diterapkan PPKM, katanya tidak bisa bekerja lagi. Kesimpulan kesaksian dari jemaat ini bahwa uang yang masuk sepertinya hanya dalam setiap bulan hanya 600.000. Mau untuk apa di tengah pandemi uang 600.000? Katanya hanya untuk bayar listrik saja uang itu sudah habis. Tetapi dia katakan begini, tetapi aneh sampai hari ini kami masih hidup, kami masih ada. Dia katakan gak usah pikir yang lain-lain. Mungkin mau ke mall, mau beli baju, mau beli sepatu. Gak usah pikir itu. Untuk makan saja dengan 600.000 dalam sebulan. Sementara ada kebutuhan lain yang harus. Seperti hanya bayar listrik, air, dan sebagainya. Tetapi kesaksiannya bahwa Tuhan itu luar biasa. Ada waktu-waktu di mana mereka tidak menduga. Tiba-tiba ada orang yang mengirim kepada mereka beras. Ada orang yang mengirim kepada mereka lauk pauk. Di tengah mereka mengalami ketiadaan beras, lauk pauk. Di saat mereka mengalami kekosongan. Oleh karena itu, dalam dengar suara gembala pagi hari ini, Papi hanya mau katakan kepada kekasih Tuhan jemaat Efrata, mari teruslah kuat dan teguh iman di dalam Tuhan, supaya Tuhan bisa bertakhta dan tinggal di dalam hati kita. Nah, kehadiran Tuhan di dalam kita itulah sebagai jaminan bahwa kita pasti akan dapat mengalami seperti yang sudah disaksikan oleh penjual beras tadi. Dia meminta sesuatu, Tuhan beri lebih. Saya kira ini juga jadi pengalaman kita bersama, bukan? Papi secara pribadi sudah terlalu banyak kali mengalami dari apa yang kami butuh, tapi Tuhan berikan melebihi takaran dari kebutuhan kami. Puji Tuhan. Papi berdoa, singkat saja. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya lewat dengar suara gembala, seluruh jemaat GPDI Efrata yang mendengar renungan firman singkat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Urapi dan meteraikanlah firman ini di hati mereka semua, sehingga firman ini dapat direnungkan, dan pada akhirnya ini menjadi pengalaman pribadi lepas pribadi yang akan membuat mereka semakin hari semakin mencintai Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.